dan itu semua pasti di awal UX yang bekerja riset semua apa yang jadi permasalahan dan isu-isu apa yang berkaitan sama temanya. Jadi kita nggak sembarang kayak ngambil sebuah ide dan kita lombakan untuk 4 jam, dan itu yang paling berkesan adalah kita nggak tidur. ya benar, tidurnya cuma 1 jam. 1 jam, Iya. iya, dan 1 jam. dan mau mandi pun itu susah kemarin di sana. Benar. Halo, nggak Oh, mandi. Halo semuanya, kembali lagi di Bersih. Berbincang sistem informasi asik. Namun sebelum itu, perkenalkan aku Gabriel Panaksana lagi dari FSI Angkatan 23 dan juga Dan aku Rizky Nur Fatimah Bahar, mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2023. Nah, kali ini kita ada di Bersih episode kedua yang pastinya pembahasannya nggak bakal kalah keren dari yang kemarin-kemarin. Yaitu kita bakal bahas terkait mahasiswa-mahasiswi Sistem Informasi yang berprestasi. Nah, kali ini kita di depan udah ada 3 guest star yang pastinya keren-keren banget. Nah, kita kenalan dulu nggak sih, Kip? iya betul banget Ki. Oke, nah mungkin bisa perkenalan dulu Kak dari Kak. Halo semuanya, kenalin. Aku Gibran Fakri Dilman, mahasiswa angkatan 2022. Halo, kenalin aku Sarah Desi Arman, bisa dibantu Sarah dari Sistem Informasi Angkatan 2022. Aku Muhammad Fudius, biasa dipanggil Aldo dari SI Angkatan 2022. Oh iya, ngomong-ngomong Kak, bagaimana kabar kamu akhir ini? Baik sih kawan-kawan. Alhamdulillah baik. Kuliahnya juga alhamdulillah lancar. Sama, alhamdulillah kuliahnya lancar, tapi lagi sedikit terkendala untuk lulus KP. Udah aku sama kayak mereka bertiga kurang lebih kuliah cukup baik. Iya, selain perkuliahan ada kesibukan lain nggak di luar dari itu? Kalau aku sih selain perkuliahan paling himpunan sama kita bakalan ada yang lomba lagi ya, jalan yang lomba lagi. Kita bertiga ikut 2 proyek baru lagi, jadi mungkin di situ. Berarti kakak lagi siapin lagi nih buat proyek baru lagi, buat kayak lomba-lomba lagi ya berarti? Iya, benar. Kak, kemarin saya ada ngeliat nih di GFSTI sama di GHMSI ada muka kakak bertiga. Keren banget, pasti abis ikut lomba ya Kak? Iya. Nah, kemarin itu lombanya di bidang apa sih Kak kalau boleh tahu? Kalau yang di FSTI kemarin itu di Business Initiation Plan, kalau yang di GHMSI itu kami di UX. Oh, di UX. Berarti di UX kemarin kebetulan temanya apa sih? Apa yang diangkat waktu lomba tersebut? Untuk lomba UX kemarin yang kami angkat temanya itu di seputaran pendidikan inklusif. Berarti Kak, Kakak ngambil tema tersebut itu apakah karena memang ada permasalahan di dunia sekarang atau mungkin tiba-tiba kling gitu ada? Gimana sih Kak cara gali kayak idenya tersebut? Mas UX gitu. Jadi singkat aja, kami kan kemarin tuh ada tawarin sebenarnya juga sama Isan selaku dosen pembimbing kami selama lomba. Jadi kita tuh di asal idenya melalui isu global. Saat ini kan ada yang namanya proyek SDGs, permasalahan isu global yang memang bisa menjadi permasalahan di kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi dari ide itu kita periksa lagi gimana sih menentukan tema topik ide yang sesuai dengan permasalahan yang kita cari. Mungkin idenya bisa dijelasin di jalan. Untuk idenya itu kemarin kita ngambil isu yang memang lagi dibutuhin, itu adalah pendidikan, tapi yang emang jarang tersentuh sama orang lain, yaitu pendidikan yang inklusif, khusus untuk anak-anak disabilitas. Itu sih. Keren banget sih ya, berarti ada kategori tersendiri buat dituju ya. Oh ya Kak, dari kakak bertiga itu awal mula mengetahui dan mulai belajar UX itu dari kapan ya? Kalau dari aku sih mungkin kita belajar dari semester 3 ya. Jadi mata kuliah IAPP itu kami belajar awalnya dari kuliah sih. Habis itu kalau aku personal habis itu langsung suka sama UI UX, habis itu langsung ngedalamin UI UX-nya dan belajar sendiri. Selama sih kita awalnya dari semester 3 itu ada pas kuliah PP buat dilanjut di semester 3 ada PP. Lagi berarti? Dari semester 3 IAPP, semester 4 IAPP. Berarti Kak ada nggak pernah dengar kayak UI UX sebelum kakak masuk ke dunia kuliah? Pernah dengar nggak kayak Khususnya kalau aku sendiri kan sekolahnya dulu SMK, jadi kayak udah tahu kayak di kuliah nanti khususnya di proses Mas itu bakal belajar namanya interface atau user experience.
Berarti Kak ada keinginan nggak waktu misalnya sebelum masuk ke perkuliahan nih, memang mau terjun ke UI UX ataukah sebenarnya nggak mau ke UI UX? Gimana? Kalau dari aku sebenarnya belum ada kayak tujuan mau ke UI UX, malah bidang-bidangnya itu lebih ke data. Cuman kemarin tertarik aja dari materinya, akhirnya kecemplung di bidang ini. Dan akhirnya lomba-lomba gitu ya, kayak UI UX. Keren banget sih, gimana gitu? Iya keren banget sih dari kakak bertiga ini bisa menjadi SI yang berprestasi. Iya. Oh iya kak, kakak kan dapat juara kan di berbagai lomba. Nah, sebenarnya ide yang kakak berikan itu apa sih? Ide yang membedakan dengan peserta yang lain sehingga kakak itu bisa menjadi juara. Ada kan? Bisa bilang kita yang STJTI Millennium Malang itu kita juga berbaur kan. Kebetulan lombanya itu hackathon, jadi 24 jam kita itu di ruangan dan itu kita berbaur sama peserta lainnya. Jadi kita kayak ada waktu gap istirahat, mungkin kita kayak bercengkrama sama mereka tentang mereka ngambil ide lomba apa dari idenya mereka gitu loh. Mungkin kalau yang ngebedain itu adalah diambil dari hal uniknya. Kalau bisa yang selama ini tuh belum ada atau belum pernah diangkat, baru kita jadikan itu sebagai solusi dari permasalahannya. Ngomong kak bertiga nih ada dalam satu kelompok kan kak yang di pas satu itu. Itu job-job dari kakak bertiga itu apa aja ya? Yang UI-nya siapa, yang UX-nya siapa? Mungkin itu kali ya. Kalau dari aku sendiri, aku dari UI designer ya. Kalau dari mereka, Kami berdua UX researcher. Oh, itu dalam bekerja secara berkelompok itu kan ada nggak kejadian gitu kayak UI-nya berkelahi sama UX-nya gitu, atau UX-nya saling berkelahi gitu ide-idenya, ada nggak kayak gitu? Sebenarnya lebih ke UX sih ya, karena kan riset dari masing-masing ide atau kepala beda-beda, dan itu memang kadang-kadang bentrok gitu loh. Entah nanti misalnya kalau di desain itu ada endpoint segala macam, akan masalah dari idenya itu kadang-kadang dari dua UX itu bisa beda-beda gitu loh. Itu ngebuat salah paham biasanya pengambil keputusannya. Benar sih, kalau bentrok atau kayak selisih paham itu kalau dari tim kami lebih banyak antara UX-nya, karena kan kita yang berpikir, menggali ide, baru hasilnya dari idenya itu bertulisin ke UI, dan untungnya UI ini bisa menerima segala konsepannya, apa ya istilahnya, bisa mengambil semuanya yang kami kasih gitu, biar saya pikir dengan baik. jadi apa yang mereka sampaikan aku langsung terapkan di desain. Dan paling kalau kendala-kendala apa ya? Mungkin satu wawancara kali ya, nentuin waktu wawancaranya yang susah. Iya. Berarti kan Kak, berarti dari Kakak sendiri kan ada peran-perannya sendiri ya, kayak Kak Gibran, Kak Gara, UX-nya, atau Kak Aldo bagian UI-nya. Kenapa sih harus dibedain? Kenapa harus ada UI-nya sendiri? Kenapa harus ada UX-nya sendiri? Biar lebih fokus aja gitu kan. Kalau misalnya UI UX itu kita membuat sebuah aplikasi gitu ya, rancangan itu biar lebih fokus, biar lebih detail, mana untuk pengalaman penggunanya, mana untuk desainnya, itu dibagi dua role-nya. Jadi kami ngambil sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Saya dan Gibran di UX dan Aldo di UI. Berarti kemarin itu berapa hari ya yang buat lomba terakhir ini? Yang player ya? Iya, yang Itu kira-kira 2 bulan ya siapa? Kalau dari awal 2 bulan kali. Siapa? kalau dihitung untuk pembuatan karyanya itu 3 minggu sih, 3 minggu ya. Ini 3 minggu itu kan beda pulau ya Kak sampai kan? Beda kota ya, beda kota. Persiapannya bukan Persiapannya. Persiapannya kita 2 bulan. Persiapannya kita 2 bulan, habis itu untuk lombanya sendiri kita itu 3 hari, tapi untuk di Malangnya itu kita stay 5 hari kan? Ya 5 hari. Berarti Kak kan udah ada role-nya nih. Berarti apakah nih Kak Aldo nih harus UI terus, habis itu Kak Zara, Kak Gibran harus UX terus, apakah tetap harus divisi jalan, ataukah kita bisa kayak tukar-tukar, saling tukar Itu pas lombanya kan? pas lomba? Pas lombanya sih kita apa ya? Kita udah bagi job desk sebelum lomba itu, kita udah bagi job desk. Pas hackathon itu kita bakal ngapain aja. Pas hari itu kita bakal ngapain aja. Jadi kita bakal apa ya? Ngejain sesuai job desk yang udah kita susun gitu. Jadi nggak berantakan. Berarti harus di-manage bener-bener ya Kak?
itu kalau misalnya pas lomba, tapi selama persiapan kadang aku juga bisa jadi UI, misalnya kayak buat mengoreksi apakah desainnya Aldo ini udah sesuai dengan yang kita rencanain. Takutnya kan namanya beda kepala, implementasinya beda lagi, jadi kita saling koreksi lah. Aldo juga kadang bantu kita kalau misalnya mikir, oh konsepnya nggak bisa gini Za, nggak bisa gini Bran, gitu. Dia yang lurusin lah kalau misalnya nanti dijadikan interface itu akan sulit atau bagaimana. Jadi saling berarti saling melengkapi gitu ya Kak? Oh ya kakak dalam menunjukkan suatu ide itu bagaimana cara kakak kayak memikirkan ide itu dapat terrealisasi begitu kan? Kan kadang ide itu bisa saja terlalu gampang terrealisasi dan terlalu susah terrealisasi. Nah, bagaimana kakak mengatur itu supaya dalam keadaan yang pas gitu? Ya, kalau dari kami kemarin itu risetnya dulu sih tujuan utamanya. Terus kita kalau misalnya mau ikut kegiatan suatu lomba itu kita lihat dulu temanya sesuai sama yang kita idekan enggak gitu loh, yang kita rencanakan. Kalau misalnya kita udah lihat itu nggak sesuai, kita ganti idenya gitu loh. Dan itu semua pasti di awal UX yang bekerja riset semua apa yang permasalahan dan isu apa yang berkaitan sama temanya. Jadi kita nggak sembarang kayak ngambil sebuah ide dan kita lombakan tuh gitu. Berarti digali dulu ya Kak kayak ide. Oh ya Kak, tadi kan saya ada dengar terkait mitra. Nah kalau Kakak sendiri kan kalau Kakak sendiri itu kan mitranya tuh apakah ada di Balikpapan juga ataukah mungkin di luar dari Balikpapan? Kemarin untuk mitranya kebetulan semuanya dari Balikpapan sih untuk kebutuhannya. Berarti wawancara secara langsung dia. Iya. Nah biasa kalau sama mitra tuh apa sih Kak yang ditanyain, kayak apakah pendalaman UX-nya atau UI-nya atau dua-duanya sih, cuman kemarin lebih berfokus ke UX-nya sama kira-kira kebutuhan atau permasalahan yang kita butuhkan itu pasti mereka punya ilmunya, jadi kita gali dari mereka. Misalnya nih Kak, kan kita udah selesai UI-nya, apakah hal tersebut tuh bakal dicoba lagi ke mitranya untuk dicek atau kan? Iya benar, jadi kita kan kemarin pengembangan metodenya ada namanya design thinking. Nah itu salah satu tahapannya ada testing. Nah di testing itu nanti kita akan memberikan prototipe-nya ke mereka untuk dicoba apakah ini tuh udah sesuai atau belum, apakah ini udah mudah untuk mereka gunakan atau enggak. Karena salah satu tujuan dari UX itu selain untuk menyelesaikan permasalahan adalah aplikasi itu bisa mudah digunakan sama mereka. Berarti harus di testing dulu ya Kak. Oh ya Kak, selama kakak mengikuti lomba ada nggak dapat momen berkesan gitu, kayak dapat ilmu baru, dapat teman baru, dapat pengalaman baru gitu kan? Bagaimana? Kalau dari aku sih untuk momen yang berkesan kemarin tuh jadi apa ya, kayak bisa liburan lah sama teman-teman juga, sama dosen gitu. Jadi selain lomba kita juga refreshing gitu kemana-mana jalan. Terus tambahannya kita ketemu sama orang-orang hebat juga di luar sana, karena kita kan 24 jam satu ruangan, pasti kan kenalan, jadi kita saling tukar ide, tanya gimana sih kalau misalnya di lokasi kalian tuh. Kalau dari aku sendiri itu sangat berkesan pada saat kapan ya. Jadi pada saat itu ada yang namanya mentor. Kita dikasih sebuah study case yang memang untuk ngembangin sebuah UI UX kita biar lebih impactful lah bahasanya itu sih. Gimana Kak rasanya kayak waktu kemarin 5 hari di sana, terus 3 hari buat fokusin lombanya kan? Apakah deg-degan banget gitu atau mungkin kita aja gitu? Gimana Kak? Sebenarnya hal yang paling deg-degan itu kita kan nggak tahu goals-nya tentang kalau kita udah selesai menyelesaikan mockup atau ide dari mentor itu gimana. Jadi kita tuh sempat bertanya-tanya mengenai cara presentasinya gimana. Kan itu hackathon, jadi kita berasumsi bahwa kesannya presentasinya itu di hadapan orang-orang banyak gitu. Jadi kan kita belum punya persiapan yang lebih matang ya. Karena kita ketemunya audiens baru, topiknya kita ada duduk segala macam. Karena kalau kita di kampus kan kayak teman-teman sendiri aman-aman aja gitu loh. Ini lininya ya di luar kampus dan bawa nama kampus tuh kayak agak gimana gitu rasanya. Kalau dari aku jujur kemarin tuh takut banget karena ini lomba pertama kali kita.
pertama kali untuk ikut kompetisi sampai langsung final di luar Kalimantan gitu, ketemu orang-orang baru. Kita tuh takutnya apa yang kita rencanain itu beda gitu. Kita udah bagi job desk di awal, pas eksekusi beda, tapi ternyata alhamdulillah semuanya sesuai sama rencana sih. Pembagiannya. Kalau dari aku sih pas bagian hackathon ya kan takutnya apa ya, kita ngerjainnya terlalu lama, terus takutnya juga apa ya, kayak job desk yang udah kita bagi kayak berantakan gitu, tapi ternyata pas kita jalanin ya alhamdulillah ya apa ya, terstruktur gitu, jadi selesai juga. Terus sama ini kemarin itu kalau misalnya di back itu kan ada tulisannya dikasih challenge, kita bertiga benar-benar takut kita nggak bisa ngelesain challenge-nya dalam waktu 24 jam karena challenge itu benar-benar dirahasiain dan diverifikasi pada saat hari kita di sana. Kita sempat banyak banget kayak keluh kesah tanya-tanya sama dosen pembimbing kita waktu itu Hamin 1 sebelumnya kitanya, tapi untungnya dosen pembimbing kami itu kan Pak Isan, akhirnya bapaknya mau dijawab semuanya, kasih tips selain-selainnya bagi kita. Oh ya Kak, selama kakak mengikuti lomba, apa sih benefit yang kakak dapatkan dari lomba tersebut? Kakak nggak dapat Tiga. Dari mungkin outdoor dia salah satunya hiburan gitu, Iya. sama Oh, iya. teman-teman. Itu kayak sebuah privilege dari mahasiswa yang pengen lomba gitu kan. Ya menurut kami bertiga itu nggak ada salahnya kalian kayak mau ikut lomba segala macam, itu sesuatu hal yang menguntungkan lah buat kami. Wajib dicoba lah, kan Iya. sekali lah selama kalian berkuliah. Karena kita itu jadi kayak healing ya di tengah perkuliahan yang padat, dan alhamdulillahnya kita nggak ada ngeluarin biaya untuk pergi ke sana, bahkan kita dikasih uang saku gitu. Berarti nggak bakal keluar biaya apa-apa gitu ya? Enggak, kemarin semuanya ditanggung sama kampus. Oh, keren banget ya, soalnya kan kayak banyak mahasiswa-mahasiswi dari mungkin sistem informasi atau lainnya kan kayak pengen ikut lomba tapi takut banget nih kayak bakal keluar duit lagi, bakal keluar lagi. Berarti nggak ada ya kan? Nggak ada. Malah kita yang dikasih uang saku kemarin. Keren banget sih. Mungkin Kak, kayak kan kita kan sudah ada dosennya Kak. Apakah dari Pak Isan sendiri sebagai dosen kakak itu mengajukan diri ya baru kakak ditarik, ataukah dari kakak yang udah punya ide baru kakak minta diskusi dengan Pak Isan, itu gimana? Sebenarnya teman sih kemarin dari Civitas si TK itu ada yang ngirim dari Kaisar ya sendiri, ya sebuah apa ya, announcement tentang ada lomba gitu. Jadi dari kami bertiga ngajuin lah Kaisar, dan bisa maaf untuk kami bertiga sebagai tim yang ngajuin untuk mengikuti lomba tersebut. Berarti terus Pak Isannya mau gitu? Iya, keren ya Kak. Oh ya Kak, rencana kakak ke depannya setelah mengikuti banyak lomba ini kayak gimana? Kakak mau mengikuti lomba lagi yang mungkin skalanya lebih besar, atau masih mau perbanyak ilmu aja dulu kayak gitu? Atau ada rencana lain ke depannya? Kalau untuk saat ini kita lagi buat 2 project baru lagi, tapi kalau untuk rencana ke depannya kita mau ikut lomba lagi yang emang itu resmi dari pemerintah. Iya benar. Ada namanya itu Gemastik, LIDM, kan selama ini lomba-lomba yang kita ikutin itu masih dari perguruan tinggi ya, dari universitas yang buat internal. Nah kita mau ikut yang emang dari pemerintah yang buat gitu ya. Oh Pak, kan saya kan juga mahasiswa sistem informasi ya, berarti kan kayak cari-cari juga nih kayak apa aja sih lomba, salah satu lomba mungkin UI UX dan lain sebagainya. Nah itu yang kakak bilang tadi yaitu Gemastik, itu apa sih Kak Gemastik? Mungkin dari teman-teman juga penasaran apa itu. Gemastik itu lomba buat mahasiswa-mahasiswa teknologi informasi ya. Dan di sana itu cabang lombanya banyak, gak cuma desain antar muka dan pengalaman pengguna, tapi ada yang lain-lainnya, ada IoT, ada web dev. Jadi mungkin teman-teman yang punya bakat di bidang-bidang IT bisa ikut ke Gemastik, karena kalau bisa dibilang kami sebutannya sama dosen pembimbing kami itu adalah lomba yang cukup bergengsi lah istilahnya. Kalau misalnya kita sudah bisa menang di situ, berarti wah kita emang udah dapet pengakuan dan secara nasional dan lain-lain. Makanya kita mau nyobain buat ikut terjun sih. Dan itu juga salah satu target terakhir kita kan? Ya, sebelum kita pensiun nanti ya. Pensiunnya. Berarti Kak, pernah nggak kepikiran maunya yang selain UI UX, mungkin yang IoT atau lain sebagainya, pernah nggak kepikiran? Kan kita udah nyoba sih yang bisnis plan itu juga. Tapi apa ya? Kayak kurang serak aja sih kalau menurut kami ya. Karena menurut kita passion atau kita bukan passion gitu. aja.
itu dua ranah yang berbeda sih. Kalau misalnya UX kan fokus ke aplikasinya, tapi kalau misalnya bisnis competition itu lebih ke mikirin gimana sih kalau misalnya kita ngebuat aplikasi bisa laku gitu. Dari sisi bisnisnya mikirin 5 tahun ke depannya bagaimana dan lain-lain. Dan kalau menurut kita vision kita belum ke situ sih, lebih ke UI UX-nya. Dan itu juga apa ya, cakupannya lebih luas lagi dan banyak hal yang harus lebih dipikirin lagi lah. Iya. Nggak cuma dari UI UX doang. Kebetulan juga kan kita mahasiswa IT ya, dan itu udah lingkupnya anak-anak bisnis dan manajemen. Sedangkan kita nggak punya fundamental yang mumpuni buat terjun ke bisnis gitu ya. Itu sih ya. Oh iya, kakak kan udah bisa dibilang udah lumayan hebat lah dalam UI UX. Nah, kakak ada nggak saran tips buat orang-orang yang baru mau mulai belajar UI UX? Kalau dari aku sih, kalau misalkan kalian emang pengen belajar UI UX, cobalah belajar lebih lebih baik lagi, lebih keras lagi belajarnya. Untuk source belajar itu banyak kok, tidak cuma dari YouTube, tidak cuma dari perkuliahan. Mungkin bisa kalian ikut kelas-kelas gratis, atau misalnya kalian ikut kelas-kelas berbayar, itu bisa banyak kok kalian nemu di berbagai macam sosial media. Kalau dari aku sih intinya jangan takut gagal ya, Gabriel. Kalau misalnya dicoba dulu, diusahakan dan lebih aware sama isu-isu terkini, karena dari permasalahan-permasalahan yang ada itu meskipun kelihatannya sepele, tapi kalau misalnya itu kalian angkat jadikan solusi dan itu memang berguna atau powerful, itu bisa dijadikan dikembangkan menjadi sebuah aplikasi. Jadi lebih aware lah sama isu-isu atau permasalahan yang saat ini itu lagi terjadi, karena ide itu awalnya memang munculnya dari sana, bukan yang serta merta ada dari awal. Ada yang Kalau ini sama, pasti cari isu-isu yang hype, dan kalau tips untuk mulai belajarnya itu pastinya harus berani mulai dari awal ya, dan ambil resiko, dan udah tahu nih tujuannya yang jelas. Aku ini mau belajar ini buat apa gitu loh, outputnya apa, luarannya apa, impactnya buat diri kita sendiri apa. Semua itu pasti ada plus minusnya. Jika kita balik lagi nih ke sebelumnya, Kak, boleh nggak kami sebutin kira-kira apa yang kemarin tuh ada lomba apa aja sih yang kakak ikutin? Mungkin selain hackathon, terus yang lainnya ada apa lagi sih? Banyak gak sih, Kak? Ada berapa ya? 5 ya? Oh, Ada banyak banget sih, Kak, sama 15. banyak banget. Nah, itu yang paling berkesan itu yang mana sih, Kak? Yang paling berkesan. Kalau dari aku yang paling berkesan tuh yang tadi yang nama lomba itu ada Play It, itu dilaksanakan di Malang ya. Iya. Dan itu finalnya yang hackathon tadi itu finalnya juga offline. Kenapa berkesan? Karena ya itu aku pertama kali ikut lomba dan finalnya itu offline, jadi kita itu benar-benar harus terbang ke Malangnya sendiri. Sama sih, karena sisanya itu kita ikutnya yang kayak secara online gitu, yang offline dan sampai final ke tempatnya langsung itu yang JTB. Jadi menurut kami yang berkesan. Kalau kita nih masalah. Karena gimana ya, hackathon gitu kan, kayak masih bisa sombong-sombong sama siapa lain. Oh dia kok begini loh. Karena hackathon itu jarang banget untuk UX, Iya, karena biasanya hackathon itu lebih ke software development yang pembuatannya selama 24 jam. Sejauh yang kami tahu ya, biasanya kalau lomba UX itu datang ke tempat hanya untuk presentasi dan menunjukkan mockup atau prototipe-nya. Tapi kemarin agak sedikit berbeda konsepnya. Jadi kita disatuin sama soft dev-nya satu ruangan untuk dipercayakan 24 jam. Dan itu yang paling berkesan adalah kita nggak tidur. Tidurnya cuma 1 jam. 1 jam Iya. iya, dan 1 jam. dan mau mandi pun itu susah kemarin di sana. Halo, nggak mandi. Kan berarti kan kita kan 24 jam ya di ruangan itu ya. Nah, ada nggak sih kayak perasaan nggak pede pas ngeliat yang orang lain buat gitu? Ada nggak perasaan kayak insecure gitu, nggak pede sama yang kita buat ini gimana? Apa namanya? Ada sih. Apalagi kan di sana lebih ke saingannya itu dari kampus-kampus yang emang udah namanya tuh udah gede duluan. Ada yang dari ITS waktu itu ya, ada dari UB dan lain-lain. Kita kayak dari kampus yang jauh, bahkan mereka nanya nih, kalian tim apa? Oh kita tim ini gitu namanya. Dari kampus mana? Dari ITK. ITK itu apa? Benar, mereka nggak tahu. Nggak tahu ITK. ITK itu di mana? Kita bilang di Balikpapan. Oh mereka taunya bukan
Balikpapan malah kayak IKN. Oh jadi anak ibu kota ya, ibu kota baru kayak gitu. Dan di situ kita kayak, oh kampus kita aja mereka nggak tahu kayak gitu kan dibandingin sama teman-teman yang lainnya. Jadi ya rasa insecure itu di situ sih. Lebih kayak dari pesertanya itu dari kampus besar pengalaman mereka juga. Tapi nyatanya bisa dibuktikan juga ya Kak dengan juara itu. Nah mungkin dari Kev ada pertanyaan lain? Dari aku udah nggak ada sih. Mungkin Kak, satu pertanyaan terakhir. Apa sih pesan dan kesan buat berisi kita kali ini? Kan kakak bertiga nih diundang ke sini. Mungkin apa pesan dan kesan? Simpel-simpel aja Kak. Kalau dari aku sih pesannya ya bagus acaranya biar kita semoga mahasiswa-mahasiswa lain bisa terinspirasi lah dari cerita-cerita kita di sini dan semoga Berisik kedepannya bisa nge-invite teman-teman yang berprestasi lainnya. Kan banyak kok dari SI itu teman-teman berprestasi lainnya, semoga teman-teman yang lain itu bisa di-invite ke dalam Berisik ini. Mungkin siapa tahu ya gini. Mudah-mudahan dari obrolan kita yang ini teman-teman yang lain bisa jadi termotivasi untuk bisa berprestasi juga. Dan Ibran, terakhir. Terakhirnya sulit ya karena udah dijawab semua tadi. Harus ada Kak yang baru ya. Gimana ya? Ya buat Berisik sih, buat Berisik ya bagus sih. Karena dari kami bertiga itu kalian undang buat inspirasi mereka. Teman-teman kita dari kita yang di bawah yang memang mereka masih belum berani merintis mencoba hal baru, contohnya kayak lomba. Jadi dengan adanya Berisik ini yang diharapkan ya teman-teman mahasiswa menerima informasi itu lebih gimana ya, punya kemauan lah ikut lomba gitu untuk ngarungin nama kampus sama Rogi. Bukan Rogi sih, kalian udah berjuang buat nama ITK dan berhibur gitu. Berarti mulai aja dulu lah ya Kak, kalau ya ada lomba jangan takut gagal. Betul, oke. Saya ucapin terima kasih banyak buat Kak Gibran, Kak Zara dan juga Kak Aldo udah mau datang ke Berisik kita kali ini. Mungkin cukup sekian untuk episode kita kali ini. Kurang lebihnya mungkin mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Zahra, Kak Gibran dan juga Kak Aldo dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.